Jangan. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi Bung Mustafa Nara bilang kalaupun memang ada yang jadi keberatan ya Bung Nara gitu ya terkait dengan ajaran yang dianggap salafi tadi itu, ya dibincangkan dengan baik-baik, dengan lebih beradab begitu ya. Gitu kan ya? Ini saya contohkan di Tanjung Balai. Tanjung Balai itu dulu selain kasus Meliana itu ada kasus kedua apa itu? Pembuatan patung Amitabha yang dibangun sangat tinggi di atas vihara. Yang itu kalau orang Islam sholat menghadap ke kiblat itu pas di depan sujud. Kita itu dengan lain agama bisa menyelesaikan masalah loh. MUI di sana, FKUB di sana, minta vihara itu untuk menurunkan. Patung itu diturunkan karena kesepakatan dengan agama Kristen, Buddha. Artinya bisa kan? Bisa dengan agama lain. Jalan tengahnya. Bukan dengan fisik. Ya, itu dia mungkin Pak Kiai Damas, mungkin sebelum saya ke Ustadz Hilmi dan Pak Marsudi. Betul, saya juga. Cara yang lebih beradab begitu diminta. Betul, saya setuju bahwa kita ini harus banyak-banyak diskusi. Sebelum diskusi masing-masing harus berliterasi gitu loh, supaya tahu gitu loh, tidak gampang marah. Ini kan saya melihatnya dampak dari beberapa tahun terakhir ini ada politisasi agama dan politisasi Pancasila juga. Sehingga residunya masih ada sampai sekarang ini. Kalau melihat orang yang kelihatan Wahabi dianggap seolah-olah itu pasti anti NKRI gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Karena seperti saya jelaskan tadi ada 3 kategori, ada yang Hijazi, ada yang Haroki, ada yang Jihadi. Yang anti NKRI ini biasanya yang Jihadi. Ya ada yang di Haroki lah. Yang memang punya niatan melakukan purifikasi politik dengan prinsip menegakkan nizamul Islam. Ya kan. Ada juga yang memang yang Jihadi, kalau ini memang udah bertentangan karena melahirkan terorisme, melahirkan Al-Qaeda, ISIS yang kemudian turun ke Indonesia sampai Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah, Ansar apalah itu dan seterusnya. Oke, Mas, balik lagi nih tadi belum terjawab dengan ini nih, belum direspon dengan, saya belum cukup puas nih dengan responnya. Gimana agar kedepannya mungkin GP Ansor, Banser itu nggak geradak geruduk, main gerbek aja bubarin, akhirnya kan berujung kericuhan tuh. Ya, itu memang pertama juga kita harus objektif bahwa ribuan pengajian dijaga Ansor. Jadi jangan kemudian menstigma Banser itu ormas yang kerjaannya membubarkan pengajian. Lihat pengajian dari ujung ke ujung itu banyak Banser yang menjaga pengajian itu. Di Jakarta juga ada pengajian-pengajian yang Banser ikut berpartisipasi. Ini memang faktor orang itu tidak mau membuka ruang berdiskusi, memahami satu sama lain dan lain sebagainya. Itu aja. Oke. Saya ke Ustadz Hilmi sedikit. Bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika niatannya kan sebenarnya bagus ya untuk memberikan dakwah apapun materinya, cuman direspon dengan cara yang kurang baik lah begitu dengan pembubaran. Toh Ustadz Syafiqnya sendiri tidak ada di sana akhirnya di lokasi itu. Kemarin netizen komentar di postingan saya tentang ini. Saya sampaikan saya ini seringkali berseberangan dengan teman-teman salafi. Bahkan kadang-kadang di sebuah masjid teman-teman salafi keluar dari kajian saya, biasa aja saya. Ya, ada yang komentar tuh, Ustadz, kenapa kajian nggak dilawan dengan kajian juga, begitu kan ya? Kenapa kajian tidak diimbangi dengan kajian juga daripada harus dilakukan hal-hal yang seperti ini, kan tidak elok gitu kan ya? Ya saya memahami teman-teman Banser, GP Ansor gitu ya. Walaupun teman salafi pun saya pahami, katanya kajiannya untuk internal mereka. Sehingga andai ada yang tidak disukai ataupun ada yang membid'ahkan dan sebagainya, itu untuk internal mereka. Tapi masalahnya hari ini kita hidup di era sosial media. Yang orang bisa memvideokan, akhirnya diviralkan kemana-mana. Dan itulah yang mungkin mengganggu atau membuat yang lain tidak nyaman, yang berbeda paham. Padahal dalam Islam sendiri kan masalah perbedaan ya, khilafiyah, ikhtilaf furu'iyah itu kan semua biasa-biasa aja. Namun kadang-kadang di akar rumput ini belum bisa menerima. Berarti butuh diedukasi juga nih masyarakat kita yang di bawah. Dari dulu kan kita hidup Muhammadiyah, NU barengan. Ini kami simbol Muhammadiyah, NU barengan ya, duduk bersama-sama. Ini dari zaman dulu kan tidak ada masalah sama sekali. Yang sekarang ramai itu mungkin karena yaitu kurang duduk bareng, kurang bermajlis bareng, ya kurang ngopi bareng, diskusi bareng, sehingga yang terjadi itu ya pakainya bukan otak lagi tapi otot gitu kan. Ini yang harus kita hindari lah. Oke, baik. Kami juga sebelum Pak Kiai satu lagi nih Pak Kiai, saya ingin menghadirkan bagaimana tanggapan Ustadz Syafiq yang sempat direkam oleh tim kami, tim Fakta TV One, bertemu langsung dengan beliau. Kita akan tampilkan berikut ini pernyataan beliau. Saudara kita di Gaza, dibantai. Kita
Anda bisa berkhutbah. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih. Bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuan itu mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan kalau memang suatu saat kalau mungkin ada yang menolak kehadiran Ana, mohon Ana dipanggil untuk dibina, untuk dikasih tahu. Kalau ternyata ada memang hal-hal yang harus Ana perbaiki, Ana akan perbaiki. Tapi kalau ternyata ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi jangan sampai Islamnya ini rusak gara-gara masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Kalau sampai akhirnya memang gak ketemu semua dengan pendapatnya masing-masing, ya sudah, kita saling menghargai. Oke, itu dia pernyataan dari Ustadz Syafiq Basalamah. Saya sekarang ke Pak Kiai Marsudi Suhud. Itu jelaskan tadi Pak, kita mendengarkan Ustadz Syafiq menyatakan kalaupun memang ada beliau yang salah, tolong dibina. Ini jelas nih bahasanya nih. Kalaupun ada perbedaan harusnya dikasih ruang untuk berdiskusi bahwa perbedaan itu ada. Nah ini dari MUI nih seperti apa nih ketika sudah ada ucapan kalau emang ada yang salah di saya mungkin bisa diingatkan gitu loh Pak Ustadz, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya memang demikian, faktanya juga harus demikian. Mestinya. Di Majelis Ulama Indonesia ada sekitar 87 organisasi sosial keagamaan. 87 organisasi sosial keagamaan dari NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Watoniyah, dan lain-lain. Yang itu tujuannya tidak lain adalah untuk bagaimana memahami dan melaksanakan perbedaan. Kita ketika beda dengan non-muslim, jelas ada lakum dinukum waliyadin. Dari situ kelihatan kita. Dan ada negara Madinah ketika diciptakan, didirikan oleh Rasulullah, di sana ada umat Islam, umat Islamnya ada Ansor, ada Muhajirin. Tapi agamanya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Di Indonesia sudah begini, ada semua agama. Nah ketika sesama muslim, itu ada ikhtilafu ummati rahmatun, yang harus dikedepankan itu ini. Apa itu Pak Kiai? Perbedaan umatku harus jadi rahmat. Oke. Our differences must be a blessing for all. Itu. Nah, ini pegangan yang harus kita pegang. Nah tadi Ustadz Syafiq kan mengatakan demikian juga kan. Nah, karena itu muncul adalah perintah dari Al-Quran sendiri. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya ketika kita itu mau dakwah apa saja, mau mengajak orang ke kebaikan, itu harus dengan cara yang baik. Dengan hikmah, cara yang baik. Nah, wal mau'izatil hasanah. Nah, di sini nih letaknya nih. Mau'izah hasanah itu yang kayak apa? Mau'izah hasanah itu mestinya yang plus-plus. Jangan yang plus-minus. Yang plus-minus itu kayak orang memecah bambu. Bambu dipecah, itu satunya diinjak, satunya diangkat. Nah, ini. jadi ada mengorbankan ya, salah satu satunya pihak. diinjak, satunya diangkat.
Lah yang diangkat seneng ketawa-ketawa, yang diinjak nangis, jerit-jerit. Nah, ini ketika mau'idhah. Ini kan persoalannya ini persoalan mau'idhah ini. Ketika mau wajadilhum bilatih ya aksan, mau berdebat pun, debat itu harus dengan cara yang baik. Ada adabnya juga, ada Ya. aturannya juga. Ya. Untuk itu di Majelis Ulama Indonesia, untuk mengatur bagaimana bisa berjalan begini, diadakan sertifikasi. Oke. Alhamdulillah ini sudah angkatan 40 lebih sertifikasi untuk seluruh organisasi. Karena berbasisnya organisasi. Lah saya belum ngerti Basalamah ini, Reza Basalamah ini tersertifikasi bukan atau belum? ada di organisasi Yang apa. mana? Oke. Misalnya Al-Irsyad, bener Al-Irsyad. Lah kan nanti kita bisa diskusi dengan Al-Irsyadnya atau nanti pimpinan Al-Irsyadnya untuk menyampaikan kepada beliau. Oke, tapi- Mestinya ini cara dakwahnya begini. Tapi MUI sendiri belum terinfo ya, apakah Pak Ustadz Syafiq ini sudah terregistrasi, terdaftar? Saya belum terinfo beliau di organisasi mana di Oke. antara 87 ini. Memang persoalan semacam ini dari dulu Muhammadiyah, NU ya pernah terjadi demikian. Tapi contohlah sekarang Muhammadiyah besok puasanya kapan? Hari apa? Ya. NU hari apa? Biasa toh? Iya. Lebarannya hari apa? NU hari apa lebarannya? Semuanya punya argumen. Baik. Ketika Artinya, kita Pak Kiai, mampu memanage ini, memanage perbedaan, memanage ikhtilaf jadi blessing, jadi hikmah, jadi semua akan nyaman. Oke. Inilah majelis ulama yang kita inginkan. Maka saya harap yang pada belum punya sertifikasi ikut ini agar tahu rambu-rambunya. Kalau saya sampaikan begini nanti di sini yang kecewa, yang tidak senang. Kalau saya sampaikan mau'idhah saya dengan kalimat yang ini, mereka tidak senang. Di mana letaknya biar bisa diterima? Yang hebat adalah misalnya NU Muhammadiyah sudah saling bisa menerima. Oke, Sekarang lu ya. Baik. Dulu ya ada, dulu. Zaman saya kecil ada. Sekarang sudah biasa. Oke, sudah Ini. bisa berdampingan bersama-sama gitu ya. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan diskusi. Saya juga ingin meminta tanggapan dari Kiai Damas dan juga Bung Nara dan Ustadz Hilmi bagaimana tanggapannya terhadap pernyataan dari Ustadz Riza Basalamah tadi. Usai jeda, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.